Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalaman tasliman mazida wa ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushul Salasah karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada ucapan Syekh yang membawakan dalil sebagaimana beliau sebutkan yang terdapat dalam surat At-Taubah berkaitan dengan sifat-sifat Nabi, sifat-sifat Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, dengan sifat-sifat yang mulia sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan kita masih membaca penggalan yang terakhir dari ayat tersebut tentang sifat Nabi kita Muhammad SAW bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau begitu mengasihi, menyayangi mereka. Sehingga dalam banyak kesempatan kita mendapati dalil-dalil yang menunjukkan Rasulullah SAW berlemah lembut kepada kaum muslimin, bersikap rahmah, bersikap begitu menyayangi mereka. Demikianlah memang aslinya seperti itu. Hukum asalnya seperti itu. Baik itu para penerus risalah kenabian, yakni para ulama, karena para ulama adalah warasatul anbiya. Para ulama itu adalah penerus, pewaris para nabi, yang mewarisi ilmunya. Maka sikapnya pun seperti itu. Bagaimana kelembutan para ulama? Ya, begitu pembelaan mereka kepada orang-orang yang beriman, begitu mengasihi dan menyayangi mereka. Sampai-sampai ketika para ulama berupaya untuk menjaga umat ini, disebutkan bahwa kasih sayang para ulama itu melebihi dari orang tuanya, dari orang tua kita. Demikianlah disebutkan oleh para imam. Kenapa? Kalau orang tua mengasihi anak-anaknya sebatas bagaimana mereka tidak terjaga makan dan minum. Kan yang sering ditanyakan oleh kita kepada anak-anak kita kan begitu. Sudah makan belum? Ya, sudah hal-hal yang bersifat ya konsumsinya secara fisik. Tapi para ulama menjaga akidah umat, menjaga kita-kita semuanya. Bahkan dalam perkara urusan keselamatan dunia akhirat. Maka lebih dari orang tua. Mungkin orang tua mendapati anaknya, nauzubillah, di atas
kekeliruan, inhiraf, penyimpangan, terkadang ya biasa aja. Itu kan sudah haknya masing-masing. Tapi para ulama tidak, justru mereka menjaga akidah umat. Begitulah mereka begitu kasih sayang kepada umat ini. Sebagaimana yang dulu Rasulullah SAW melakukan. Oleh karena itulah, ma'asyarul muslimin ibadallah, banyak atau sekian riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi kita alaihi wassalam begitu kasih sayang. Ya. Fabima rahmati minallahi lintalahu. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min hawlik. Sebagaimana telah disebutkan ayat. Dikarenakan rahmat Allah lah, maka engkau berlemah lembut kepada mereka. Sekiranya engkau berkeras hati, yakni bersikap kasar, ya, gampang mencaci maki, gampang mencela, maka mereka akan lari dari sekitar. Demikianlah memang asli seperti itu. Orang senang dengan hal-hal yang lembut, ya, santun. Nah, namun apakah Nabi seperti itu seterusnya? Sudah kita lewati penjelasannya pada pertemuan yang telah lalu. Tidak selamanya beliau itu lembut, melihat hal-hal yang mungkar, lembut. Tidak. Di waktu-waktu tertentu beliau bersikap tegas. Inilah yang dikatakan hikmah. Ya, hikmah itu menempatkan pada tempatnya. Bukan hikmah itu lembut saja. Hukum asalnya lembut. Bahkan Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menghadap Firaun itu dengan apa? Dengan sikap qaulan layyinan, dengan kalimat-kalimat yang lembut, santun. Itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi siapa? Siapa yang diutus kepada Firaun? Nabi Musa dengan siapa? Saudaranya Nabi Musa. Nabi Harun. Iya. Awas itu. Ya, Nabi Musa dengan Nabi Harun diperintahkan maka kalian waqulu waqula bahkan dikatakan katakanlah oleh kalian berdua kepadanya qaulan layyinan dengan kalimat-kalimat yang layyin, kalimat-kalimat yang lembut. Tidak, kamu Fir'aun penguasa zalim. Tidak, dengan kata-kata yang seperti la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Bisa jadi dia dalam keadaan diingatkan dan dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan seperti itu, tidak hukum asalnya. Akan tetapi tetap dalam beberapa perkara Rasulullah SAW bersikap tegas. Nah, dari sisi inilah ma'asyiral muslimin ibadallah sering terjadi salah paham. Ada orang yang berbicara tegas, radikal. Akhirnya narasi radikal itu banyak sekali menghiasi celaan-celaan kepada dai yang menyampaikan dengan kata-kata tegas. Maksudnya apa? Ya bagaimana Rasulullah SAW pun bersikap tegas. Sebagaimana contohnya kemarin pada kisah tentang lamanya Mu'adz bin Jabal mengimami manusia dengan surat Al-Baqarah. Surat Isa, surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Maka terjadi, ya, mungkin sekarang sih heboh di kampungnya. Kami ini siang hari begitu sibuk, ya nih berkebun sampai siang kecapean pulang. Sudah menjelang sore. Sudah begitu sholat isanya lama. Karena sholat isanya selesai dari bersama Rasulullah. Mu'adz bin Jabal pulang ke kampungnya. Mengimami manusia dengan bacaan yang panjang. Sehingga ada yang keluar. Dari yakni dari saf itu untuk meninggalkan. Karena panjang seperti itu. Dan diadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Apa jawaban Nabi? Lewat penjelasan kita. Tentang bagaimana Rasulullah SAW bersikap tegas kepada Mu'adz. Bukan mencelanya, bukan mencaci makinya, tapi bersikap tegas. Kamu mau bikin fitnah, wahai Mu'adz. Kata-kata, kamu mau bikin fitnah. Ini sudah sikap tegas yang demikian
buat seseorang itu benar-benar menjadi tanbih sebagai bentuk peringatan. Tapi Mu'adz bin Jabal seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas di dalam beragama ini. Ya, nggak mutungan, diingatkan oleh ustadznya, salah cara seperti itu, cara berpikir yang kok begini dan begini. Besoknya kemana? Nggak ada yang ngaji. Kemana itu pulang? Wah, kemarin saya diingatkan sama ustadznya. Karena apa? Wajar diingatkan karena bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, bukan setahun dua tahun, ngajinya sudah sejak zaman apa ngaji? Ya, sudah demikian lama taklimnya kayak gitu-gitu aja. Maka diingatkan. Terkadang butuh diingat. Kalau memang dia orang yang ikhlas, maka dia tidak akan merasakan bahwa ini adalah sesuatu hal yang celaan bagi dirinya. Justru sebagai bentuk tanbih, peringatan. Kadang-kadang sering seseorang yang lalai, tanbihul ghafil. Maka ada satu kitab, ya, tanbihul ghafil. Peringatan buat orang-orang yang mungkin lupa, lalai. Oh, demikian. Shock terapi. Boleh terkadang seperti diingatkan. Mungkin dia lalai, mungkin dia lupa. Maka diingatkan. Lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW dan Mu'adz bin Jabal ada seorang yang alim. Seorang yang gak gampang purikan, gak gampang untungan. Makanya beliau diutus oleh Nabi kita ke negeri Yaman. Bahkan mengajari penduduk Mekah. Ya, itu sebagai wujud dari katakanlah tarbiyah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum asalnya tetap saja lembut, ya kan? Namun terkadang kita punya sikap yang tegas kepada seseorang yang memang perlu untuk butuh ketegasan. Nah, barakallahu fikum. Juga kita akan dapati riwayat-riwayat yang lain di mana dibutuhkan pula sikap agar seseorang itu paham bagaimana semestinya di dalam beragama ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya tentang keinginan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar manusia memenuhi panggilan sholat berjamaah. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangan. Laqad hamamtu, sungguh aku benar-benar berkeinginan, hamam itu berkeinginan yang sangat kuat. Berkeinginan agar ada seseorang, meriwayat di sini dia membawa yang berkhutbah, kemudian diperintahkan untuk sholat, kemudian seorang muadzin untuk mengumandangkan azan. Dan kemudian aku ingin memerintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Dan kemudian aku akan mendatangi rumah-rumah yang di sana ada orang-orang yang tidak mendatangi untuk sholat berjamaah ke masjid. Dan aku ingin fa'uharriqu alaihim buyutah, dan aku ingin membakar rumah-rumah mereka. Dilihat. Rasul. Aku akan memerintahkan kepada seorang. Aku berkeinginan. Artinya keinginan. Ini menunjukkan betapa keinginan kuat Nabi kita Muhammad SAW. Perintahkan seseorang untuk mengumandangkan azan.
Dan kemudian aku perintahkan ada orang yang mengimami. Dan aku akan melihat ke rumah-rumah yang di mana di sana ada orang-orang yang masih tinggal tidak sholat berjamaah. Maksud dari kaum laki-laki tentunya yang dimaksudkan. Maka aku ingin membakar rumah-rumah mereka. Ini kira-kira ucapan ini ucapan lembut atau ucapan tegas? Ucapan tegas. Betapa Rasulullah seperti itu. Untuk siapa? Untuk mereka yang melalaikan sholat berjamaah di masjid ketika dikumandangkan azan. Makanya terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum sholat berjamaah di masjid. Ada yang satu menyatakan fardu ain dan ada yang menyatakan fardu kifayah. Bahkan ada juga para imam yang menyatakan sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Dan jumhur menyatakan fardu ain. Dari mana dikatakan itu fardu ain? Dari riwayat-riwayat yang menunjukkan tetap ditegakkannya sholat berjamaah walaupun itu sedang perang. Ada yang dikenal istilah dengan sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Sholat dalam keadaan sedang berperang. Kalau berperang sholat berjamaah itu ditegakkan, apalagi di waktu yang sedang roha. Ini di sini terjadi khilaf yang luar biasa para ulama. Dan termasuk yang menguatkan itu adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Yang menunjukkan itu adalah fardu ain. Dari dalil-dalil yang ada, Rasul memimpin sholat berjamaah ketika sedang perang. Bayangkan kita sedang perang saja sholat berjamaah. Ya. Apalagi sedang dalam keadaan damai seperti ini. Nyaman. Begitu. Sampai di sini ma'asyiral muslimin ibadallah, maka hadis ini sebagai bentuk pengamalan dari apa yang menjadi ketetapan syariat agama pada saat itu, bahwa sholat berjamaah itu menjadi sebuah kewajiban bagi kaum laki-laki. Kecuali dengan beberapa udzur. Dan itu bab fikih nantinya yang menjelaskannya. Ini pun berkaitan perkara fikih. Tapi kalau kita melihat hadis yang berkaitan dengan batas sikap keras Nabi kita, menunjukkan bahwa ini bukan perkara yang main-main. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Walhamdulillah. Di beberapa negara seperti di negeri Saudi, itu benar-benar sholat berjamaah itu luar biasa. Ditegakkan. Kalau sudah azan, terdengar panggilan azan, biarpun pelanggan-pelanggan sudah berjejal di situ, tetap rolling door itu kerak ditutup. Sholat dulu. Ini mau terasa tidak, sholat aja dulu. Luar biasa. Masjid penuh orang-orang sholat berjamaah. Tempat-tempat sepi ditinggalkan. Masya Allah. Sehingga yang membedakan seperti itu. Di berbagai pelosok negeri sana. Jangan tanya Mekah dan Madinah. Ya. Terdengar azan baru berangkat, nggak bakalan dapet itu di dalam masjid. Nggak bakalan dapet. Di waktu Ramadan atau di luar Ramadan. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Jangan tanya lagi. Nggak bakalan dapet sudah. Di MP mungkin saja di jalan. Kalau sudah terdengar azan. Masya Allah. Dan itu berkah. Ya. Berkah begitu kuatnya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena ditanamkan oleh para ulamanya. Dicontohkan oleh mereka. Para imamnya, orang-orang alimnya itu ada di masjid. Bukan orang-orang alimnya ada di rumah. Yang suruh santri-santrinya, suruh sholat. Ayo kalian sholat. Sedangkan dia nyender. Tidak ada di sana itu. Dicontohkan bagaimana sholat berjamaah. Sehingga merasa panggil seperti itu. Masya Allah. Luar biasa. Dicontohkan. Orang tuanya pun begitu. Nuntun anaknya untuk sholat berjamaah. Sehingga tidak ada waktu sholat melainkan di sini. Jadi mereka menegakkan sholat berjamaah seperti itu. Kita mencari-cari dalil. Yang nanti jemaah kedua, jemaah ketiga, jemaah keempat itu juga sholat berjamaah. Benar sekali gitu. Ya nanti ajalah.
Tunggu. Bahkan sengaja dilambat-lambatkan. Sengaja berlambat-lambat. Tidak boleh itu seperti itu. Maka ya, dari hadis yang ada demikian tegasnya Nabi kita Muhammad SAW untuk menyeru manusia untuk melaksanakan sholat berjamaah. Juga sikap tegasnya Rasulullah SAW kepada keluarganya sekalipun. Lihat. Sikapnya kepada keluarganya sekalipun. Dari hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih, bahwa Aisyah istri Nabi kita Muhammad SAW punya kain gorden yang di sana kebetulan kainnya itu ada gambar-gambarnya. Ada gambar makhluk bernyawa. Ada gambar makhluk bernyawa. Maka Rasulullah SAW ketika mau masuk, beliau berhenti tidak masuk ke rumahnya. Tidak mau masuk ke rumahnya. Diam. Sebagai wanita yang solehah, wanita yang mengerti tentang seperti itu, langsung beliau berteriak, "Atubu ilallah. Aku bertaubat kepada Allah. Apa dosaku?" Karena dia paham, hanya dari sikap saja seperti itu. Gambar ini, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Gambar ini. Gambar makhluk yang bernyawa. Zaman sekarang itu mungkin apa ya? Ya orang kan senang gitu ya. Perempuan apalagi. Ini bukan gambar-gambar yang nauzubillah ya. Yang nebar aurat. Kayak kalender-kalender yang gambarnya nudis kemahada. Ya, bukan. Sekarang kan kita beli ban mobil aja itu gambarnya itu kayak gitu. Apa urusannya ban dengan perempuan kayak gitu? Ya Masya Allah itulah. Berupaya untuk menjadi. Maka Rasul menyatakan rumah yang ada gambar malaikat tidak akan mau masuk padanya. Ya, tidak akan mau masuk. Wa innal malaikah la tadkhul baitan fihi surah. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di sana ada gambarnya. Gambar makhluk hidup maksudnya. Ya, gambar artis, ya, yang sudah pakaiannya kurang bahan itu. Ya kan, waduh menghiasi wade gede, bukan artis ya, lokal lagi sudah apalagi yang sudah senang drakor itu sudah Allah musta'an. Iya, bangga sekali. Padahal itu. Jadi bagaimana? Terkadang sering dibikin syubhat oleh kita. Syubhat ini nggak apa-apa. Yang penting kan bukan bukan dilukis. Mau dilukisnya pakai koas, mau dilukisnya pakai tombol kamera gitu kan. Mau dilukisnya pakai apa? Ya tetap gambar makhluk hidup. Ini Rasul keras seperti itu. Dan kita biasa hal yang seperti itu. Maka ya silahkan dengan ilmu yang sudah kita ketahui hendaknya dipahami. Masih banyak gambar-gambar yang bagus, air terjun, tentang pemandangan, sunset, dan lain sebagainya yang bagus-bagus masih menghiasi rumah kita. Bukan dengan gambar-gambar yang yakni wanita-wanita telanjang, orang-orang yang tidak memiliki kehormatan ditampilkan. Kasihan anak-anak kita. Malu kita sebenarnya. Lihat kok kayak gini gambar. Ya penting juga hal ini untuk disampaikan kepada umat. Jangan sampai kita membiarkan umat dalam keadaan seakan-akan ini perkara yang boleh. Dan maaf, jangan ditabrakan ucapan Nabi kita alaihissalam dengan ucapan orang-orang yang mungkin mau membela hawa nafsunya. Apa kan profesor itu ngomongnya begini, Kiai Fulan, Alan, lewat itu semuanya ucapan-ucapan itu. Nggak ada bandingnya dengan ucapan Nabi kita Muhammad
SAW, jangan dibandingkan. Nggak ada. Mau dia cendekiawan muslim kah? Mau dia adalah profesor atau ahli itu. Nggak ada. Nggak ada belas sedikit pun bandingannya dengan ucapan Nabi. Maka kita harus mengikuti dengan, yakni kita lebih memilih ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau toh misalkan kita belum mampu, ya tinggal istighfar. Begitu. Saya mau copot tapi istri saya galaknya kalah sama istrinya. Ini aku urusannya. Jangan bukan kamu. Kamu luar aja. Urusan. Kan ada kayak gitu. Karena pemenuhi keinginan istri. Maka kita ingatkan. Wahai para wanita. Jangan seperti itu. Kasihan. Rumahmu tidak masuk malaikat padanya. Ya. Malaikat tidak mau masuk. Begitu. Bahkan konon katanya ini bagi mereka yang suka main rukyah, tukang rukyah. Itu yang kalau ngerukyah itu dibalik-balikan itu. Gambar-gambar itu kalender-kalender balikan. Ini foto-fotonya balikan dulu. Ini yang biasa ngerukyah. Katanya seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, kalau memang dilihat dari cara seperti itu. Nah, bisa jadi. Karena itu tempat bersamanya para jin. Senang dengan tempat-tempat tersebut. Apalagi gambar-gambar wanita yang sering yang magis-magis itu. Gambarnya Roro Kidul. Nyai Bloro. Itu hayalan-hayalan. Ya bisa jadi. Dari setan berupaya untuk katakanlah memberikan hal seperti itu. Dan jangan menganggap enteng. Ma'asyiral muslimin ibadah. Jangan menganggap enteng. Lah ini kan lakum dinukum waliyadin Ustaz. Bukan. Rasul tegas. Tidak mau masuk ke rumah. Sampai-sampai Aisyah, atubu ilallah, saya bertobat. Ada apa ini? Gambar ini, kata Rasul. Maka oleh Aisyah dironcon itu dilepas, dijadikan bahan apa? Tempat telecandong untuk tempat duduk. Ya, dipotong-potong tidak berbentuk sehingga dijadikan dihinakan jadi tempat seperti itu. Karena waktu itu riwayatnya binatang atau gambar apa itu wallahu a'lam seperti itu. Demikianlah ketegasan dari Nabi kita Muhammad SAW. Apakah yang seperti keras, sikap keras? Bisa jadi tegas. Ya, dalam hal ini istilahnya Nabi melihat kepada istrinya, keluarganya, wajar bersikap tegas kepada keluarga. Kadang-kala kan kita kepada anak kalah. Nah, wallpaper anak kita gambarnya macam-macam. Kan? Ada itu. Ya kalau gambarnya gambar yang sifatnya apa ya? Ya mungkin sesuatu hal yang saya pernah ditanya, gimana Ustaz? Gambar seperti ini, avatar. Gitu. Yaitu apakah itu makhluk itu ada atau enggak? Kan kita tidak tahu. Naga itu kan mitos hayalan gitu, gambaran. Tidak ada wujudnya seperti itu. Nah, tidak ada wujudnya. Ya kalau misalkan kita ragu, ya lebih baik cari gambar yang lain aja lah. Gitu. Wallpapernya yang lain, ya kan? Nah, wallpapernya yang lain, jangan yang kayak seperti itu. Nah, yang lebih santun, yang lebih aman, kan? Yang lebih aman. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadah. Oleh karena itulah menunjukkan bahwa betul Nabi kita lah seorang yang lemah lembut kepada umatnya, akan tetapi dalam beberapa perkara beliau tegas. Jadi ketika ada orang yang tegas, kemudian jangan diangkat, oh keras itu dia tidak hikmah. Hikmah itu bukan itu. Hikmah itu adalah menempatkan pada tempatnya. Menempatkan pada tempatnya. Saya kira cukup penjelasan kita tentang masalah ini, maka kita akan baca poin berikutnya yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Masih tentang masalah persaksian. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa makna syahadah anna Muhammad dan Rasulullah. Dan makna persaksian, makna syahadat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maknanya adalah ta'atuhu fima amar. Mentaatinya dalam perkara-perkara yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi seseorang yang bersahadat itu wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka konsekuensinya adalah ta'atuhu fi ma'aman, mentaati apa yang diperintahkan.
Wa tasdiquhu bima akhbar, dan membenarkan apa yang diberitakannya, apa yang dikabarkan. Kalau kita tidak mentaatinya dengan apa yang diperintahkannya, walaupun kita bersaksi, sumpah demi Allah bahwa Nabi Muhammad itu Allah, tapi apa yang diperintahkannya tidak dijalankan. Itu namanya persaksian palsu. Kalau cinta, cintanya palsu. Ngomongnya cinta, cinta, Habibana, Habibana, Habibana. Tapi prakteknya apa yang diperintahkan Nabi tidak dijalankan. Nabinya memerintahkan kita untuk demikian dan demikian, mereka tidak mau. Tapi kemana-mana ngomongnya cinta Rasul, cinta Rasul. Lah, apa yang dicintai? Kalau perintahnya tidak jalan, tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak berpengaruh dari persaksian. Membenarkan apa yang dikabarkannya. Wasinabu ma'anhu naha wajajal. Dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya, yang tidak disukai. Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dan tidaklah dia beribadah kepada Allah melainkan dengan sesuatu yang disyariatkannya, yakni yang dibawa oleh Nabi tersebut. Ini makna persaksian. Mana syahadat kepada Nabi. Maka harus terpenuhi padanya. Kalau tidak terpenuhi poin-poin yang tadi disebutkan oleh para ulama, maka sesungguhnya persaksian itu persaksian palsu. Sumpahnya pun sumpah palsu. Ada sumpah palsu. Justru dilakukan oleh banyak manusia. Baik itu secara pribadi maupun ya katakanlah yakni di pribadi itu di hal-hal yang sifatnya dalam keseharian maupun dalam perkara-perkara persaksian secara umum. Biasanya kan orang bersaksi itu di pengadilan. Nabi telah mengingatkan wa qaula zur wa syahadatu zur wa qaula zur wa syahadatu, tentang hadis. Wa kana muttaqin. Tadinya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang masalah perkara apa yang ini karena kita kaitannya dengan persaksian, maka ketika Rasulullah menjelaskan tentang kejelekan-kejelekan amal-amal jelek, kemudian Rasulullah bangkit dari tadinya bersandar itu. Wa qaula zur wa syahadatu zur. Ucapan palsu dan persaksian palsu. Wa qaula zur wa syahadat, terus diulang-ulang. Laisa sakat, kata perawi hadis ini, ya sahabat ini, aku berharap beliau berhenti mengucapkan seperti itu. Kenapa? Betapa nanti kita akan menyaksikan manusia bersumpah palsu, bersaksi palsu. Kalau di pengadilan, jangan tanya lagi. Walaupun sudah disumpah, banyak yang sumpahnya itu palsu. Maaf. Ya kita harus katakanlah sampaikan juga, karena khususnya di pengadilan-pengadilan tertentu, terutama di pengadilan agama dan lain sebagainya. Ada orang yang katakanlah begitu mudah untuk melakukan cara. Kalau ternyata bawa saksi palsu, kenal juga tidak, mempersaksikan karena urusannya dibayar. Urusannya cuan untuk bersaksi palsu. Ya sudah, biar cepat aja. Subhanallah, mengerikan sekali. Mengerikan. Di masa-masa sekarang ini, tentang sumpah palsu, tentang persaksian palsu. Makanya Rasulullah SAW begitu mengulang-ulang, wa qaula zur wa syahadatu zur. Ucapan-ucapan palsu, ucapan-ucapan zur jelek, wa syahadatu zur, dan persaksian palsu. Persaksian palsu itu pula terjadi di kalangan umat tatkala dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ternyata tidak diikuti dengan ketaatan dari apa yang diperintahkan. Rasulullah SAW memerintahkan untuk beramal satu amalan, dilakukan. Rasulullah SAW memberitakan tentang satu berita, tidak dipercaya.
Berita tentang bahwa Rasulullah SAW memiliki telaga haud, telaga yaumil akhir nanti. Kemudian manusia meminum dari kalangan kaum muslimin, meminum air dari telaga tersebut. Dan barang siapa yang meminum air dari telaga Rasulullah SAW, selamanya dia tidak akan kehausan. Menunjukkan bahwa orang ini tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena di neraka kehausan. Sedangkan orang yang meminum telaga haud ini adalah orang yang tidak kehausan. Selamat. Maka Rasulullah SAW melihat ada orang-orang yang diusir dari telaga. Maka kemudian Nabi kita meminta kepada Allah dengan menyatakan, Ya Rob ummati, Ya Rob ummati. Wahai Robku, itu itulah umatku. Yang diusir itu adalah umatku. Ada lafaz yang lain, dan ini dipakai oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Ya Rabbi ashabi, Ya Rabbi ashabi. Wahai Robku, itulah sahabat-sahabatku. Kata mereka, tuh lihat sahabat-sahabat Nabi yang diusir dari telaga haud. Itu lafaz. Banyak lafaz. Tapi lafaz yang paling sahihnya adalah umat. Sebagian para ulama menjelaskan kenapa disebut ummati. Karena Rasulullah mengenal mereka adalah umatnya. Dari mana Nabi mengetahui bahwa itu adalah umatnya? Disebutkan min asaril wudu, dari bekas-bekas wudu. Maka setiap anggota wudu itu akan bercahaya kelak yaumil akhir. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa itu umat. Tapi kenapa diusir? Ya Rabb ummati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Karena engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggal. Dan yang diperbuat oleh orang-orang tersebut yang diusir dari telaga haud ini, Rasul tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh mereka karena Rasul sudah wafat. Maka mereka, kata para ulama, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, maknanya adalah mereka membuat syariat, membuat amal-amal ibadah tanpa apa yang ada dibimbingkan oleh engkau. Begitu. Ini yang katakan muhdatsatul umur, perkara baru yang diadakan dalam agama. Maka kenapa para ulama, para khatib, para dai sering mengingatkan umat agar hati-hati, jangan kalian, sebagaimana saya khutbahkan, seingat saya beberapa Jumat yang lalu di masjid ini, saya mengingatkan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Faqad kufitum. Ikutilah, jangan kalian mengada-ngada karena kalian sudah dicukupkan, cukup syariat agama ini. Justru itulah yang terjadi ma'asyiral muslimin ibadah. Lebih sebentar lagi di bulan Rabiul Awal. Waduh, sudah habis yang tidak mau mengadakan acara-acara peringatan kelahiran Nabi kita dengan sebutan GAM, Gerakan Anti Maulid. Loh, siapa yang menyatakan seperti itu? Nggak ada, kita tidak, silakan kalau asal bertanggung jawab sendiri. Tapi kemudian mereka yang tidak mau menyelenggarakannya dituding. Ya, apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Rasul? Para sahabat Rasul lebih cinta kepada Nabi daripada kita-kita ini. Tapi mereka sederhana, tidak mengada-ngadakan. Walaupun kemudian dibawakan hadis-hadis yang memang syubhat padanya. Ya, kita perlu untuk bicara seperti ini agar manusia juga paham. Jadi seakan-akan itu yang benar, sedangkan yang tidak melakukan adalah yang tidak benar. Salah juga. Dan kita nggak bisa diam juga. Hanya kita menyampaikan secara ilmiah, dengan ilmu, dengan fakta,
dengan apa-apa yang telah diamalkan orang-orang sebelum kita. Mereka adalah orang-orang yang terbaik pada masanya dari kalangan para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah kaidah yang dibangun oleh para ulama, la ya'rifu ahlul badr laisa minad din. Apa yang tidak dikenal oleh ahli badar, maka itu bukan agama. Walaupun semua manusia di akhir zaman itu teriak-teriak, ini agama, ini adalah kebaikan, ini adalah amal soleh. Silakan. Tapi kita tidak mendapati hal itu diamalkan oleh ahli badar, maka itu bukan agama. Selesai. Jadi, ya sudah kita amalkan apa yang kita yakini, amalkan sekarang ini. Nah, inilah pentingnya kita paham tentang sunnah agar kita mengenal lawannya. Paham tentang tauhid agar kita mengenal lawannya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana. Amin. Assalamualaikum.